Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, materi ceramah kita hari ini mempunyai judul Bahaya Memutuskan Silaturahmi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini yang mulia di tempat ini dan dimuliakan oleh Allah, kita dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah. Salah satunya adalah mendengarkan ceramah agama. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku penceramah, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua yang hadir, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan yang sesungguhnya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Islam adalah agama kasih sayang. Karenanya Islam menganjurkan dan mendorong, bahkan mewajibkan pemeluknya untuk menyambung hubungan kekerabatan atau persaudaraan. Bersilaturahim hukumnya wajib dan memutuskannya merupakan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Silaturahmi termasuk perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, karena dengan silaturahim akan tercipta rasa keakraban, menimbulkan harmonisasi, bertemu, berkumpul, saling bercanda dan bersenda gurau, dan menjadikan kita semakin dekat. Maka dalam silaturahim tidak boleh memandang status sosial, kaya, miskin, pejabat, atau orang biasa. Karena dalam silaturahim sangat membutuhkan ketulusan, keikhlasan dalam upaya meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, jika kita telah menyambungkan silaturahim, tujuannya tidak tercapai, artinya belum terjadi islah dan perdamaian, maka itu bukan dikatakan memutuskan silaturahim. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, menurut Imam Nawawi, silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan keadaan orang yang berbuat baik dan orang yang menerima perbuatan baik itu. Terkadang silaturahim itu dengan harta seperti memberi hadiah lebaran, jasa, saling mengunjungi. Bahkan di era digital ini,
Bisa juga dengan video call dan lain-lain. Sebagaimana kita maklumi, silaturahim adalah ungkapan lain yang lebih halus dari berbuat baik kepada kerabat dari kalangan orang-orang yang memiliki hubungan nasab dan pernikahan, bersikap sopan dan lemah lembut kepada mereka, serta memperhatikan keadaan mereka. Walaupun mereka jauh dan berbuat buruk, adapun memutuskan persaudaraan adalah memutuskan hal-hal yang disebutkan di atas dengan tanpa alasan syariat. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim kita dengan sengaja maupun tidak melakukan usaha merajut tali persaudaraan kita. Ada beberapa hal yang membahayakan jika memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Di antaranya, pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin yang melakukan perbuatan dosa baik disengaja maupun tidak, yang ujungnya menimbulkan laknat Allah, yaitu memutuskan tali silaturahim keluarga dan saudara seiman serta sebangsa dan setanah air. Sikap ini dilakukan boleh jadi karena tidak mampu mengontrol emosi ataupun ada niatan tertentu yang kurang baik. Orang-orang yang saudara seiman serta sebangsa, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 25. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Yang kedua, itu dibutakan matanya dan ditulikan telinganya. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, maka dia akan dibutakan matanya dan ditulikan telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinganya mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Ketiga, dibalas kesalahannya langsung di dunia. Salah satu dosa kepada manusia adalah memutuskan tali persaudaraan dengan keluarga, saudara seiman. Ketika kita memutuskan tali persaudaraan dengan mereka, maka Allah akan memberikan balasan yang cepat dengan balasan di dunia, sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada bagyu atau kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain dan memutuskan tali silaturahmi atau kerabat. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, dan Al-Hakim. Keempat, disiksa seperti makan debu panas. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW yang artinya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kerabat dan aku menyambung silaturahim kepada mereka, namun mereka memutuskan silaturahim kepadaku. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Aku bersabar dengan mereka, sementara mereka berbuat kejailan kepadaku, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang buruk. Maka kata Rasulullah, kalau memang engkau benar sebagaimana yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau memasukkan debu yang panas di mulut-mulut mereka. Dan senantiasa ada penolong dari Allah bersamaan di atas mereka selama engkau dalam kondisi yang demikian. Yang kelima, tidak akan masuk surga. Mereka yang suka memutuskan tali silaturahim dengan keluarga dan saudara-saudara iman dan sebangsa dan tanah air, Allah melarang mereka dan tidak akan masuk surga. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.